Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Bahi dari kelas 2 SIA. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat CRUD yang ada relasi dua tabel, dan juga saya membuat seeder untuk user pertama dan membuat seeder juga untuk mengisi dua tabel yang saling berelasi tadi. Dan di akhir saya akan menampilkan proses git push di lokal, git pull, dan shading di server AWS Data. Yang pertama yaitu saya akan membuat relasi dua tabel CRUD-nya. Saya di sini membuat tabel pendaftar bantuan yang isi kolomnya ada pendaftar ID, program ID, warga ID, dan status seleksi. Nah, program ID ini saya ambil dari tabel program. Kalau warga ID saya ambil dari tabel warga. Di sini saya sudah membuat CRUD tabel pendaftar. Di sini sudah ada create, edit, dan index. Saya juga sudah menggunakan partial view, extend, section, dan end section-nya. Di sini ada main content-nya. Di sini ada edit pendaftar. Sudah saya partial view dan juga index. Saya juga sudah membuat controller pendaftar. Di sini ada create dari tabel program dan dari tabel warga, karena kita akan mengambil data dari kedua tabel tersebut. Di sini ada function store, show, edit, update, dan juga destroy untuk menghapus. Saya juga sudah membuat models dari pendaftar. Dan juga tidak lupa saya sudah membuat migrasi ya untuk di pertama, membuat tabel agar bisa masuk ke dalam database. Ini untuk origin key ke tabel program, ini untuk origin key ke tabel warga. Ini primary key dari pendaftar ID tersebut. Selanjutnya kita bisa langsung melihat tampilannya yang sudah saya buat, pendaftar bantuan. Dan di sini saya sudah melakukan seeder ya sebelumnya. Di sini sudah ada data-data dummy-nya. Kita bisa ngetes untuk menambahkan pendaftar. Di sini sudah langsung bisa kita pilih dan kita tidak harus membuat sendiri, membuat manual, karena di sini sudah ada data-data dari tabel program. Misalnya kita akan memilih pengembangan pertanian. Nama warga ini juga sudah ada di tabel warga, jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat manual dan kita langsung bisa memilih namanya dari tabel warga. Status ini kita pilih sendiri karena kita akan memilih status dari pendaftar ini, menunggu, kita simpan. Nah, maka datanya akan masuk di sini yang tadi kita baru buat. Kita juga bisa mengedit. Maka pendaftarnya berhasil diperbarui. Dan juga bisa mencoba menghapus pendaftar. Maka data pendaftarnya berhasil kita hapus. Lalu selanjutnya kita akan membuat seeder untuk user pertama. Seperti biasa kita membuat seeder itu di terminal dengan mengetikkan php artisan make seeder create first user. Di sini saya sudah membuat seedernya. Di sini ada isi data nama dengan namanya admin, ada data email dengan emailnya email saya, lalu ada data password dengan memakai hash make dnk dan user create data. Tidak lupa saya sudah membuat saya sudah mengimport kelas model user dan juga Illumate database seeder. Lalu di terminal kita jalankan php artisan dbseed class create first user untuk menjalankan seedernya. Nah, setelah membuat seeder untuk first user itu langsung akan muncul tampilan admin, user admin di sini. Yang kalau yang tidak ada maka akan tertambah otomatis ya. Selanjutnya kita akan membuat seeder untuk tabel yang berelasi tadi, yang create pendaftar seeder.
Sama seperti tadi, kita juga membuatnya di terminal. Lalu di sini saya mengisi banyak data, yaitu ada program ID, mengambil data program dari program bantuan. Lalu ada data warga ID, juga ada status seleksi dan created dan update. Tidak lupa juga saya sudah menjalankan deposit untuk menjalankan SIDAR. Lalu kita akan sudah lihat seperti tadi, yaitu akan muncul data dummy dengan banyak data. Di sini saya hanya memilih untuk 30-an data agar tidak terlalu banyak. Jangan lupa juga di sini kita membuat Faker create ID. Ini untuk agar data-datanya itu orang Indonesia. Seperti ini, namanya nama Indonesia. Lalu selanjutnya yaitu saya sudah melakukan proses git push di terminal seperti biasa, git add, git commit, dan git push ke GitHub. Di sini saya akan langsung saja ke git pull dan shading di server Always Data saya. Lanjut, kita akan membuka Always Data kita. Sebelumnya jangan lupa login menggunakan email kita sendiri. Yang pertama itu kita akan membuka pada bagian database MySQL. Di sini saya sudah membuat database saya dengan nama Bianca, Bansos, DBSIA. Di sini jika kita mau melakukan perubahan, bisa dengan mengetik pengaturan. Di sini sudah permissionnya juga udah alright. Di sini nama user saya. Lanjut, karena saya sudah melakukan penyetingan, kita akan lanjut ke bagian user. Di sini ada user. Di sini sudah ada nama saya. Ini default ya. Saya juga sudah menambahkan nama saya Bianca_user. Di sini kita bisa juga mengedit. Dan jangan lupa permissionnya alright. Nah, untuk memastikan database dan user tadi berhasil dibuat, kita bisa mengklik PHP MyAdmin. Lalu tampilan akan menjadi seperti ini dan kita bisa masuk dengan nama user dan password yang sudah kita buat tadi, diarahkan ke halaman PHP MyAdmin dan menampilkan database yang sudah kita buat barusan. Jika kita ingin mengakses melalui database manajemen, kita bisa menggunakan nama host kita, yang ini nama host, lalu kita akan memasukkan username dan password yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kan kita menggunakan HeyDSQL karena kita menggunakan Laragon, maka kita bisa membuatnya di sini. Nah, di sini saya sudah membuat new session, yaitu Always Data. Di sini ada nama host saya, di sini ada nama user saya, dan ada password saya. Portnya juga 3306. Open. Nah, di sini sudah ada isi dari file-file saya, yaitu ada nama database saya, dan ada tabel-tabel saya di sini. Kita akan melihat tampilan dari web saya di Always Data. Kita bisa klik site. Di sini kita bisa langsung pencet. Maka akan terarah ke halaman login saya, masuk. Nah, di sini sudah ada. Dan tadi kita menggunakan tabel pendaftar. Di sini belum ya, karena saya belum melakukan shading. Lalu selanjutnya kita akan melakukan shading agar tampilan ini bisa sama seperti di tampilan saya di URL web saya tadi. Selanjutnya kita akan mencoba masuk ke server kita untuk melakukan cloning project terakhir. Karena saya belum melakukan git pull dan seeding ke Always datanya.
Di sini kita klik remote access yang SSH. Di sini ada tulisan on the web, kita klik. Maka tampilan akan muncul hitam seperti ini. Di sini kita akan login menggunakan nama user kita. Di sini dia akan meminta password. Di sini emang passwordnya hidden, maka kita harus mengkliknya dengan hati-hati. Jika sudah berhasil, maka akan mengeluarkan tampilan seperti ini. Lanjut kita akan clone project kita. Yang pertama kita buka GitHub. Lalu kita akan mengubah repositori kita menjadi public. Di sini saya sudah membuat repositori saya menjadi public. Jika ingin membuatnya menjadi public, kita bisa mengetik klik setting, lalu scroll paling bawah, dan di sini ada change visibility. Lalu klik di sini. Selanjutnya kita akan mengcopy URL kita tadi, URL dari ini, yang HTTPS, dan kita akan jalankan di sini. Kita akan masuk dulu ke dalam folder. Kita bisa mengetesnya dengan ls. Nah, di sini ada dua folder, ada admin dan www. Kita akan masuk ke dalam folder www. Lalu selanjutnya kita akan melihat isi dari dalam www, itu ada, nah di sini ada bantuan sosial admin, yaitu folder yang akan kita git pull. Nah, kita akan masuk ke ke file bantuan sosial admin. Nah, jika sudah, kita bisa langsung git pull. Nah, proses git pull sudah selesai. Di sini sudah ada keluar seperti ini. Maka kita bisa langsung mengetesnya di web yang tadi. Kita ulang aja dari awal. Nah, maka akan masuk ke halaman dashboard saya. Lalu kita cek di tabel pendaftar. Dari sini sudah bisa dilihat, sudah tabel pendaftarannya sudah tidak error lagi. Maka sekianlah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.